hei kaum muhajirin, hei kaum ansor, semuanya berkumpul di situ. Barang siapa mengunggulkan istrinya, mengalahkan kepada kedua orang tuanya, berbuat baik hanya kepada istri, tapi tidak dengan orang tuanya, maka Allah tidak akan menerima orang tersebut sirfan wala adlan, baik sholat sunnah ataupun ibadah sunnahnya dan juga ibadah fardunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Para sahabat-sahabat yang saya muliakan, juga para pemirsa yang menyimak lewat online ataupun lewat YouTube, semua yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih adalah nikmat iman Islam yang wajib kita syukuri bersama, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik siam, tarawih, tadarus, dan semua amal ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, sehingga harapannya benar-benar di bulan Ramadan kali ini kita akan lebih bisa meningkatkan ibadahnya dibanding di bulan Ramadan yang telah lewat. Dan harapan lagi bahwa kita bisa menambah ilmu untuk bisa diamalkan di kesempatan-kesempatan yang akan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari pengajian kitab Tahlil Qaul dari butiran-butiran hadis Nabi kita mulai terlebih dahulu dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin hudan syahab qadir al-jilani wa tasawwasul aziz jami'i masyayikhina khususan ila mu'alifi kitab dan qaul Syekh Ahmad An-Nanawi Al-Bantani Al-Jawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Al-babu thalithuna fi fadilati birrul walidaini. Utawi bab kang kaping 30 ing dalam mertelaken fadilai birrul walidain. Bab ini menerangkan terkait dengan fadilah atau keutamaan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ay wa fi uqubati uqufihima kama fil hadisil marfu' la yara wajhi salasa anfusin al-aqu liwalidayhi wa tariku li sunnati
Wa man lam yusalli alayya idza dzukirat baina yadayhi kadza fil jawahiril munzim. Dalam mukadimahnya di bab ataupun fadilah bil walidain yang menerangkan tentang tatrapan ataupun siksaan bagi kedua orang tua, la yura wajhi salasata angfusin, tidak akan dilihat oleh Allah, awara bakal meresani marang telung wong, 3 orang. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang berani atau menentang terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua adalah at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, meninggalkan apa yang menjadi sunnah Rasul. Dalam arti Allah tidak akan meridhoi, tidak akan melihat berpaling, tidak akan melihat orang yang menentang terhadap kedua orang tua dan juga menentang kepada sunnah-sunnah Rasul. Waman lam yusolli alayya, waman lan wong, yang ketiga adalah orang lam yusolli, kang orang ndongaaken solawat alayya marang ingsun idza dukirat, nalika den tutur, idza dukirat, idza dukirtu, nalika den tutur sapa ingsun bayana yadahi nang ngarepe wong mau. Yang ketiga adalah orang yang ketika nama Rasul disebutkan, diperdengarkan, orang tersebut tidak membaca sholawat. Jadi ketika ada nama Rasul Muhammad SAW, tentunya kan ketika kita mendengarkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita jawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendengar tapi tidak menjawabnya, ini juga akan tidak dilihat oleh Allah fi yaumil qiyamah. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga perkara ini adalah wajib. Birrul walidain, sebagai anak kita wajib untuk berbuat bagus, berbakti terhadap kedua orang tua. Kemudian juga kita diwajibkan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang ketiga, kita juga diwajibkan membaca sholawat ketika mendengar asma Rasul diucapkan ataupun dikatakan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngendika, ridhar rabbi fi ridhal walidi, ridhone pangeran iku digantungke ridhone wong tuwa loro. Al aslu wa in ala, walid itu adalah orang tua, fi ridhal walidi, yang diartikan al aslu orang tua, wa in ala meskipun ke atasnya, jadi bapak, simbah, mbah buyut dan seterusnya. Allah akan meridhoi kepada kita manakala orang tua kita, kakek kita dan ke atasnya meridhoi kepada kita.
Wa suhtullahi fi suhtil walidi. Bendu Allah, murka Allah iku fi suhtil walidi ing dalem bendune wong tua. Murka Allah juga digantungkan terhadap murka orang tua. Ini hadis yang cukup terkenal untuk mendasari bagaimana kewajiban anak berbakti terhadap kedua orang tuanya. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ridho Allah digantungkan terhadap ridho orang tua ataupun kedua orang tua, bapak dan ibu. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, barru aba'akum wa ummahatakum tabarrukum abnaukum. Baru gawe bagus sira kabeh aba'akum ing pira-pira bapak sira kabeh, ae wa ummahatakum lan ibu-ibu sira kabeh, tabarrukum mongko bakal bagus ing sira sapa abnaukum, pira-pira anak sira kabeh. Artinya adalah dawuh kepada kita semuanya untuk berbakti terhadap kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu, karena ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan juga diperlakukan baik terhadap anak-anak kita semuanya. Ini sudah jelas bahwa kita berbuat baik terhadap kedua orang tua, maka anak-anak kita pun juga akan demikian, akan juga berbuat baik terhadap kita. Karena apa? Al-aba mir'atul abna. Orang tua ini menjadi kaca pengilon bagi anak-anak. Jadi wong tua niku dadi kaca benggala sebagai cermin daripada anak-anak kita. Ketika kita baik terhadap orang tua kita, maka anak kita sendiri akan melihat, oh bapake karo mbah kok apik sebelane. Kan seperti itu. Bapak karo mbah kok ngajeni, tutur katane halus, apik, manut karo dawuhe. Aku tak yo gawe apik karo bapak ibu. Nah, ini yang dikatakan al-aba mir'atul abna. Nah. Maka sebaliknya, ketika kita terhadap orang tua tidak baik, anak kita sendiri nanti juga akan meniru kan? Akan meniru apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ada yang juga mengatakan al-ummahat madrasatul aulad. Ibu menjadi madrasah, tempat pendidikan bagi anak. Maka ketika seorang ibu ini baik, maka anak juga akan ikut baik, karena madrasah tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Wa banatukum kama tadinu tudanu. Seperti apa yang dikatakan, wong sing males bakal diwales. Wong sing nandur bakal panen. Kan seperti itu. Wong sing males bakal diwales. Wong sing gawe apik bakal digawe apik. Ini sudah hukum apa namanya? Menjadi hukum alam seperti itu. Itu cara dhewe niku gawe apik karo wong kudu yakin nek mesti bakal digawe apik sewaktu-waktu.
konco butuh bantuan, butuh utangan, kok dhewe nguwahi dengan sukarela. Kapan wayah kita ini butuh, insya Allah teman akan dengan ikhlas membantu kita. Ini kan hukum sebaliknya, seperti itu kan. Nah, penting. Sehingga sebenarnya apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan sebenarnya adalah menjadi amal kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita amalkan, kebaikan bentuk apapun, kembali kepada diri kita. Kita beramal baik yang manfaatnya tentu kepada orang lain, itu sebenarnya adalah pundi-pundi amal untuk kita sendiri di yaumil kiamah. Orang nang kiamat tok kadang nantinya wis diwales. Karena kebaikan ini kan ada balasannya. Maka ketika pahala ini kita terima, kita akan menerima yang namanya rihul kubul, diterimanya kebaikan. Diterimanya kebaikan. Sholat ini merupakan pahala yang nanti di akhirat. Tapi dengan kita sholat terlebih ketika berjamaah, saking gedene fadilah dan barokah jamaah, maka mulubere nanti sampai di dunia ini. Maka dikatakan wong sing sergap jamaah, sing sholat, niku mengko dicukupi urusan duniane, akan dipermudah urusan dunianya. Ini hanya sebagai rihul kubul, ming ambu, kayak diicipi ambune, ambune ganjaran. Baru diicipi yang namanya bau daripada pahala itu sendiri. Ini manakala kebaikan ini kita lakukan dengan ikhlas tentunya. Para sahabat yang saya muliakan, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu, man utai sapane wong iku asbaha manjing esuk atau isu-isuan sapa man, walahu lan iku kadwe man abawani te wong tuwa loro radiyani kang ridho karone anhu saking man, au ahaduhuma atau salah sijine abawani futihat lahu abwabul jannah, futihat mongko bakal den buka lahu kadwe man apa abwabul jannati, pira-pira pintu swarga. Waman lan uti sapani wong iku amsi manjing sore sapa man, walahu lan iku kadwe man abawani te wong tuwa loro sakhitani kang bendu karone, sing murka keduanya, alaihi ing atase man au ihdahuma mau tau salah sijine abawani futihat lahu abwabu jahannama, futihat mongko bakal den buka lahu kadwe man apa abwabu jahannama, pira-pira lawang suar, lawang neraka. Nah, keterangannya adalah Nabi bersabda, orang yang pagi-pagi kedua orang tuanya ridho, orang yang mempunyai kedua orang tua bapak ibu ridho di waktu paginya, atau hanya salah satu dari kedua orang tuanya masih ada bapak atau masih ada ibu, maka
akan dibukakan pintu-pintu surga baginya. Demikian orang yang waktu sore kedua orang tuanya ini murka, tidak ridho terhadap orang tersebut, atau salah satunya, bapaknya atau ibunya, maka futihat lahu abwabu jahannam, akan dibukakan pintu-pintu neraka. Sehingga seberapa ibadah kita, ketika orang tua kita tidak meridhoi, maka akan sia-sia. Karena pintu surga akan terbuka baginya manakala kedua orang tua kita ini dengan sepenuh hati meridhoi. Kata ridho itu artinya kan berarti cara dijawakan lilo. Lilo itu berarti senang. Orang tua yang suka dengan kita. Di pagi hari suka karena memang kita berperilaku baik terhadap orang tua, sore juga baik. Setiap hari kita berbuat baik terhadap orang tua, maka pintu surga akan terbuka lebar baginya. Meskipun ibadahnya hanya pas-pasan. Sholatnya urung karuan bener. Poso ya misak poso. Nahan ngeleh, nahan ngelak, belum bisa benar-benar seperti puasanya orang yang sholih, yang khusus ataupun yang terkhusus, tapi karena kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan orang tua, menjaga hatinya jangan sampai kecewa, jangan sampai marah terhadap kita. Itulah wujud di mana kita bisa birrul walidain, maka pintu surga akan terbuka lebar. Inilah kepentingan bagaimana kita bisa diwajibkan untuk berbakti terhadap kedua orang tua, karena akan menentukan nasib kita di akhirat. Waqala alaihi salatu wassalam, idza kunta fi sholati, idza kunta ing dalem nalika ana sira iku fi sholati ing dalem salat an-nafilah, salat sunat, fada'aka abuka wa ajibhu, fada'aka tumuli ngundang nimbali ing sira sapa abuka bapak sira, wa ajibhu mongko jawab nyembadanono sira ing abuka. Wa inda'atka lan lamun nimbali ing sira sapa umuka ibu sira, wa ajibha mongko nyembadana sira ing ummuka. Dalam keadaan sholat sunat maksudnya, Nabi dawuh, anak yang dalam keadaan sholat dipanggil oleh kedua orang tua, baik bapak atau ibunya, maka diwajibkan untuk mengijabahi. Diwajibkan untuk menjawabnya seketika. Ini dalam keadaan sholat. Sholat adalah perilaku di mana kita harus menjaga jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan. Karena dengan membatalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur kita berdosa. Jadi sampean kok sholat, digantungkan dengan sesuatu. Misalnya aku tak sholat tapi engko nek kok kira-kira kok terus udane teko, tak batal nih, sholatnya batal. Meskipun kita belum membatalkan, tapi sudah otomatis batal. Apalagi kok njuk ketok ana ting 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 bakso liwat,
Salatnya dibatalke, engko ndak selak melayu. Nah, wis jelas niku batal. Dan berdosa tentunya, okay? Dan berdosa. Baik itu sholat sunat ataupun sholat fardu, sholat wajib. Tapi istimewanya ada pengecualian di sini. Okay? Ketika kita sholat sunat, dalam tengah-tengah sholatnya dipanggil oleh bapak, dipanggil, hei mas kences, hei ces kences, apa jenenge? Kok kences ya? Hei pin ripin, rene yo, iki tulungi, sik manggil bapak saman pas dalam keadaan sholat. Kira-kira pripun tingkai? Erek meneng tak ngerampungke sholate, apa erek jawab? Dalam fikih, dalam fikih ketika kita tidak menyakitkan kedua orang tua, monggo dilakukan. Artinya kita isyarah ketika kita masih dalam keadaan sholat. Misalnya dengan mengeraskan suara. Nah, sholat sunat kita keraskan. Allahu Akbar. Agar orang tua mendengar. Kan seperti itu. Sehingga orang tua maklum, oh ya wis tak enteni tekak rampung kayak sholat. Tapi ketika di sini keadaannya tidak memungkinkan, maka justru malah wajib untuk membatalkan. Wajibhu. Wajibhu. Jawaban menyato batalno sholate. Itu bahasa yang paling mudah. Batalke sholate. Sak dermo untuk apa? Ijabah nggih jawabi kepada kedua. Dalem Pak, dalem Bu. Wonten napa dan seterusnya. Ini saking pentingnya kita menjaga perasaan orang tua, jangan sampai menyakitkan. Nah ini loh, Nabi sampai dawuh seperti itu. Pentingnya birrul walidain. Poin ajabahu fa inna ijabatal walidaini fin nafli afdalu min adamiha wa in syaqqa alaihima adamaha. Karena menjawab kedua orang tua ketika kita melakukan sholat sunat lebih utama dibanding kita meneruskan sholatnya. Dibanding kita meneruskan sholatnya. Tapi dengan catatan in syaqqa alaihima adamuha. Nek ora rekoso jawabi undangane kedua orang tua adamuha. Ya seperti tadi itu saya katakan bahwa nek kirane iso diakali sehingga orang tua itu paham dengan sholat kita atau keadaan kita sedang sholat, maka monggo dengan mengeraskan suara, okay. Dalam keadaan takbir kita berarti suaranya dikeraskan. Mungkin dalam tahiyat kita juga mengeraskan suara agar orang tua ini mendengar. Nah, seperti itu. Ini penting. Nah, ora diilmu ini kan kadang-kadang kita kekeh dengan prinsip oke sholat kok mungko gampang. Oke, padahal orang tua ngundangin itu karena banyak sangat butuh untuk segera. Watahrumu ijabatul walidaini fil fardi. Tapi diharamkan menjawab panggilan kedua orang tua ketika kita dalam keadaan sholat fardu. Diharamkan. Diharamkan. Wa tabtulu as-sholatu biha mutlakon, dan tentunya sholatnya batal. Batal. Sawan kanat
fil fardi au fil nafli, baik salat sunat ataupun salat fardu. Para sahabat yang saya muliakan, wa qala alaihi salatu wassalam, man utai sapane wong iku adza lamun nglarakne sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone man, au adza ahaduhuma atau nglarake sapa ahadahuma ing salah jene walidaini, yadkhulun nara, yadkhulu mongko bakal manjing sapa man an-nara ing neraka. Orang yang menyakitkan hati kedua orang tua maka akan masuk neraka. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika zaman Rasul pernah bercerita, dan ini cerita yang sangat masyhur. Seorang anak yang menyakitkan ibunya, sehingga sampai akhirnya sakaratul maut tidak bisa mengucapkan lafaz Allah. Cerita ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Zaman Nabi ada seorang laki-laki sama Alqamah yang dinamakan Alqamah. Tahu mireng nggih? Nah, niki cerita Alqamah. Alqamah seorang pemuda. Seorang pemuda yang kasirul ijtihad, banyak bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Azimas sodakoh, yang besar sodakohnya, sing nyah-nyoh karo sodakoh raiman, ibadai apik, sodakohi gede. Pamarodo yaman mardon syadidan. Alqamah ini jatuh sakit yang keras. Wastada maraduhu wa ba'asat zaujatuhu ila nabiyyi. Karena sakitnya ini semakin parah, kemudian istrinya, istri Alqamah ini suwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna zauji fi naz'i ruhihi. Kanjeng Rasul, bojo kula niki nembe nazak. Nggih. Nazak, sakarat mati. Faratu an a'lamaka bi halihi. Kawula ngarepaken mbok panjenengan kersaha mulang dateng Alqamah. Panjenengan mbok kersaha ngertosi dateng kawula tingkahipun Alqamah niku dos pundi. Nazak dangu kok mboten pecah-pecah. Nek panjenengan dikersake pecah nggih monggo kula ikhlas. Wonten dangu sanget. Menika wonten masalah napa Kanjeng Rasul? Ngeten. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ing taliku bina ilahi. Kemudian Nabi ngendika terhadap kepada para sahabatnya, ayo budal bareng karo aku ning omahe Alqamah. Qala Anas falamma dakhalu alaih qala lahu an-nabiyyu. Ketika Nabi dan para sahabat datang sampai ke rumahnya Alqamah, Nabi ngendikan, ya Alqamah, kaifa tara halaka. Kowe ngerti ora tingkahmu kok yuk ngene iki ye. Lara nemen wis sakarat ora mati-mati. Falam yang tik ora iso ngucap muni Allah. Ora iso ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki apa sing nyebabke Alqamah? Ngoten. Falam ra'ahu
lam yang tik bisya'in fa'ali ma'anahu halaka fala qonnahu nabiyyu asyhadata. Nah, ketika Nabi melihat Alqamah tidak bisa mengucapkan sesuatu, mulutnya terkunci, tidak bisa mengatakan apapun, Nabi mencoba menuntun syahadah, tapi ternyata falam yang tik biha, ternyata Alqamah tidak bisa mengatakan apapun. Fakaroro aleh miroron, Nabi mengulang-ulang syahadah Alqamah, tak tuntun syahadah, terkunci, tidak bisa mengatakan apapun. Miroron falam yang tik fauli manahu halaka, ketika sudah diketahui Alqamah halaka itu arep mati, mendekati matinya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu abun, Alqamah ki di bapak pora. Faqalu sahabat matur lahu ya Rasulullah inna abahu qad mata. Kanjeng Rasul bapakipun Alqamah sampun sedo, sampun sautawis dami. Wa inna lahu umman kabiratan. Piyambake gadah ibu sing sampun sepah. Umman nggih. Kabirata sini. Ibu ingkang sampun sepah umuripun. Pada abiha an-nabiyyu. Akhirnya Nabi nimbali kepada ibu Alqamahnya, Pak atau biha ilaihi, tolong ibu kon rene dijemput, kon nang omahe Alqamah dikon aku ngono. Wa qala laha an-nabiyyu ya ummah kaifa kana halu Alqamata, Bu iki piye tingkai Alqamah, kok iso kok ngene iki piye? Faqalat ya Rasulullah kana yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa kana fa'ilan lil khair lakini sakhitatan alaih linahu kana yu'tiru zawja tuhu ala ummi. Kanjeng Rasul pangapunten, dengan terbata-bata ibu matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Rasul, Alqamah menika nggih anak ingkang sae. Ngibadahipun sae, salatipun, sedekah, nggih ahli poso. Mboten ming Ramadan tok, Senin Kemis, poso sunah dipun lampahi. Sedekahipun nggih nyah-nyoh. Wa kana fa'ilan anamung piyambakipun namung nglampahi kebaikan dateng bojonipun, mboten dateng kawula. Rumiyin nalika dereng bojo sae dateng kula. Badhe bojo menika sing dipun damel sae namung bojonipun, kula dipun sepelekake, dipun lirwakaken. Ini masalahnya ketemu akhirnya. Oh iku to Bu, Mas Alqamah ke mergo karo sampeyan nglarake ati ora birul waliden. Iki sing dadake Alqamah ora iso ngucap syahadah. Kedua bibirnya terkunci karena ini. Betul. Nah, akhirnya Nabi ngendika, faqala nabiyyu libadi ashabihi ing tolik wajma' hatoban hatta ahraqahu binar. Hei para sahabat, budhalo sampeyan kumpulake kayu bakar gorene, mengko nek wis kumpul duripke Alqamah duncalke nang kono. Ngoten. Kenapa Nabi kok dawuh seperti itu? Karena ibunya belum bisa memaafkan kesalahan Alqamah, padahal dalam keadaan sakaratul maut. Akhirnya dibujuk dengan cara seperti itu. Tolong kumpul ke kayu bakar, engko nek kumpul duripke
wis mulat-mulat Alqamah duncalke rono kuwi. Faqalat ya Rasulullah la taf'al biwaladi. Kanjeng Rasul, ibunya ngomong, nggih. Badhe nglampahi napa panjenengan? Ampun, mbok ampun diupun obong Alqamah. Alqamah menika anak kawula. Wa samratu fuadi, buah hati kula. Alqamah menika buah hati kula. Lahir nggih saking rahim kawula, ampun dipun pejahi kanthi dipun obong. Kula mboten terima. Saya tidak rela. Nah, sudah mulai terbuka hatinya ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adabullahi asyaddu inna wa ta'ala lam yarda ila biridaki wala yakbal sholatuhu wasyamuhu wasodaqatuhu ma dumti sakhitatan alaihi. Ibu, siksanya Allah sangatlah pedih. Siksanya Allah sangatlah pedih. Allah tidak akan ridho terhadap Alqamah manakala kamu tidak meridhoi Alqamah. Allah tidak akan menerima sholatnya Alqamah manakala kamu tidak meridhoinya. Begitu juga siamnya, puasanya, sedekahnya, semuanya kebaikannya tidak akan Allah ridhoi manakala kamu masih tidak bisa atau belum bisa memaafkan terhadap Alqamah. Nah, setelah itu faqalat ya Rasulullah ashhadu Allah wa ashhaduka anni qad raditu alaihi. Kanjeng Rasul, kula saendi datang Allah, bersaksi kepada Allah, kula nggih bersaksi kepada panjenengan bahwa saya benar-benar ridho terhadap Alqamah. Nah, akhirnya apa? Fataqaddama an-nabiyyu ila Alqamah. Nabi akhirnya mendekati Alqamah wala qannahu asy-syahadata dan menuntun syahadah, mentalqin Alqamah dengan syahadah. Fanataqa biha, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu selesai syahadah, Alqamah meninggal dunia. Nah, ini wa mata sa'atahu, dan mati seketika itu juga. Qala Anas, sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ghasaluhu wa shallu alaih. Saiki kok dusi Alqamah disolati nek wis lan dikubur kono. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syafi qabrihi. Kemudian setelah Alqamah ini dikubur, Nabi berdiri di sampingnya kubur Alqamah. Wa qala ya masyarul muhajirin wal ansari man faddala zawjatuhu ala walidatihi lam yakbalallahu minhu sirfan wala adlan. Hei kaum muhajirin, hei kaum ansor, semuanya berkumpul di situ. Barang siapa mengunggulkan istrinya, mengalahkan kepada kedua orang tuanya, berbuat baik hanya kepada istri, tapi tidak dengan orang tuanya, maka Allah tidak akan menerima orang tersebut sirfat wala adlan, baik sholat sunnah ataupun ibadah sunnahnya dan juga ibadah fardunya. Sirfan wala adlan. Fasirfu huwa an-nafilah wal adlu huwa al-faridah. Kata fil jawahiri lis Samarqandi. Ini cerita dari kitab Jawahir karangannya Imam Samarqandi. Para sahabat yang saya muliakan, ini satu pelajaran yang penting kita ambil, bahwa ini bukti nyata
orang atau anak yang berbakti akan dimuliakan oleh Allah, akan diterima segala ibadahnya, baik sunnah ataupun fardunya. Dan sebaliknya, anak yang tidak bisa berbakti terhadap kedua orang tua, maka akan disia-siakan, tidak akan diterima ibadah fardu ataupun sunnahnya. Untuk itu, ridallah biridal walidain wa sukhtuwah bisutil walidain. Allah akan meridhoi kepada kita manakala kita bisa berbuat baik terhadap orang tua. Allah akan membendu kepada kita manakala kita juga tidak bisa berbuat baik, kita menyakitkan hati kedua orang tua. Inilah kepentingan kita birrul walidain. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengajian di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan bisa mengamalkan apa yang menjadi dawuh-dawuh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ini belum selesai, besok akan kita sambung. Ini adalah pembahasan yang cukup panjang, mungkin 2 session, 2 malam kita bisa membahas tentang birrul walidain ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.